Percayalah, walau berliku, namun kau mampu. Itu aku bener-bener marah. Maksudnya bertanya ya Allah kenapa aku tega banget sama aku. Aku tuh udah berubah loh. Ini kan yang Allah mau. Aku sampai kayak gitu, nauzubillah. Gak akan kan gitu. Tapi kenapa cuma karena masalah dunia nih ya, masalah pekerjaan, kamu marah sama yang punya diri kamu. Itu aku yang, iya ya, aku tuh nothing loh di dunia ini. Cuma gara-gara aku kehilangan beberapa pekerjaan, aku mempertanyakan keimanan aku gitu. Siapapun pasti tak asing lagi dengan sosok Fauzia Shahab atau yang akrab disapa Zizi Shahab. Ya, memiliki paras yang cantik, wanita keturunan Arab ini pun kerap warawiri di layar kaca dengan memerankan peran protagonis di beberapa judul sinetron. Mengawali karir di usia yang masih belia sebagai seorang dancer dan model majalah Gadis Sampul, wanita kelahiran 31 Maret 1988 ini terus menjajaki karirnya dengan melebarkan sayap untuk terjun ke dunia akting. Tentu saja hal ini pun tak lain merupakan dukungan kedua orang tuanya, Mustafa Kamil Shahab dan Eva Hadijah Al-Hasni. Umur 8 tahun itu pertama kali aku ikut acara TV di salah satu station lah. Itu jadi dancer. Terus jadi host acara Kring Kring Olala dulu adalah di salah satu TV. Itu awal karir. Terus aku ikutan Lenong Bocah. Itu acara TV pertama aku, Lenong Bocah, bareng sama almarhum Kak Olga, sama Kak Uben, Cika dan Lia Waode, Dude Herlino. Nah itu angkatan aku. Aku anak pertama dari 3 bersaudara perempuan semua. Paling dekat sama mama karena gak punya kakak. Jadi momen berkarir aku tuh sangat disupport sama mama. Dari dulu tuh mama yang selalu konsisten untuk nemenin casting, masukin aku sanggar, support aku untuk belajar acting. Karena mama tahu passion aku di performance. Udah masuk nominasi tapi ternyata nggak masuk, nggak masalah. Justru dengan gagalnya kamu ini jadi momen kamu untuk lebih percaya diri dan lebih bisa menghargai orang. Dan nggak kebayang kalau nggak ada mama. Karena ya mama apa ya, inti hidup kali ya sampai sekarang. Kalau sama mama ya tetap jadi anak-anak. Mama tetap bisa marah-marah sama aku kapanpun mama mau. Itu soal mama ya. Kalau papa atau abah, aku manggilnya abah. Abahku tuh orangnya dingin. Boleh berkarir tapi aturannya banyak. Jadi kayak nggak boleh bolos sekolah. Kalau syuting pulang pagi aku tetap sekolah sampai bahkan ke kelas bawa bantal gitu karena memang punya perjanjian khusus gitu sama abah. Aku udah buktiin karena abah bilang, abah pengen anak-anak abah tuh harus di atas abah. Abah S2, abah pengen anak abah di atas itu. I prove it, Pak. Menuju S3. Semoga bisa bikin abah dan keluarga bangga. Di tengah perjalanan kesuksesannya dalam berkarir, beberapa pria pun sempat mengisi hati Zizi Shahab. Namun, belum juga memasuki fase yang terbilang serius, kisah asmara Zizi sudah kandas di tengah jalan. Sampai di mana dirinya pun dipertemukan oleh sang pujaan hati yang merupakan seorang presenter Prabu Revolusi di sebuah acara di salah satu stasiun televisi. Dan tak menunggu waktu lama, 6 bulan menjalani masa pengenalan, keduanya pun mantap mengikrarkan janji suci pernikahan pada 26 November 2011 silam. Awal ketemu itu dia nge-add BB. Oh my god, tua banget gue. Aku awalnya gak mau langsung approve karena kayak ini apaan nih orang nih. Aku gak mau nge-approve dulu, antar dulu 3 hari kemudian baru aku approve. Terus dia yang
hai gitulah bla bla basa-basi manis itulah. Terus one day tiba-tiba dia nanya, kamu lagi ngapain gitu? Oh aku lagi di kampus, aku masih kuliah waktu itu di daerah Grogol. Oke, kalau lapar aku mampir ke sana bawa makanan ya si laki-laki ini ya gitu. Oh oke, boleh aja kalau berani. Bener loh dia datang. Perempuan kan digituin meleleh ya gitu. Terus udah deket. Setelah itu kita jadian lah, pacaran 6 bulan nikah. Sesimpel itu. Justru yang bertahun-tahun gak jadi. Yang 6 bulan jadi. Dan udah cuma 6 bulan pacaran dan alhamdulillah berjodoh. Berlari bersama. Berlari adalah kunci. Itu harus komit. Jadi dalam seminggu tuh kita 5 kali latihan lari. Kalau akunya nggak bisa, nanti dibikin PR, nggak harus selalu bareng. Cuman dengan kita punya passion yang sama, kita punya hobi yang sama, itu yang menurut aku bikin kita jadi harmonis. Dan tepat pada 19 Agustus 2024 lalu, sang suami tercinta, Prabu Revolusi, baru saja dilantik sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langsung, itu bener-bener ngagetin sih, karena kayak dihubungi, kepresnya keluar, seminggu kemudian dilantik. Itu bener-bener ini beneran, ini tar dulu nih pelan-pelan gak sih, ini serius nih Det, iya beneran minggu depan dilantik gitu. Oh oke, terus saya belum cari kebaya nih, ya udah terus tiba-tiba emang secepat itu posisinya. Kondisinya dia kan sama yang dulu sama sekarang kan berbeda. Aku harus lebih pintar membawa diri, lebih pintar mengkondisikan, jadi lebih ke pribadinya aku aja, membawa dirinya seperti apa. Kehidupannya pun kian terasa sempurna dengan hadirnya dua sosok malaikat kecil, Fauzi Khalif Putra Revolusi dan Lucky Kerim Putra Revolusi dalam rumah tangganya. Namun, bak petir di siang bolong, di tengah kebahagiaan yang menyelimutinya, Zizi pun harus diharapkan oleh keadaan bahwa salah satu putra tercintanya mengalami speech delay atau keterlambatan dalam berbicara. Anakku yang pertama ini Khalif namanya, sekarang 12 tahun. Jadi dulu tuh waktu hamil hanya 36 minggu prematur kondisinya karena aku ada pengapuran plasenta. Jadi dia sudah harus dilahirkan dan lahirnya pun kecil sekali, hanya 1,8 kilo. Tapi anak ini memang menurut aku sangat spesial. Dia nggak pernah cranky, dia nggak pernah nangis tantrum. Khalif ini benar-benar jadi guru dalam hidup aku. Merubah banyak tentang pandangan hidup dari Khalif. Apalagi dia di umur 5 tahun baru bisa bicara lancar, dia speech delay. Dan aku yakin salah satunya adalah kesalahan aku dan juga suami. Kita berdua punya obsesi untuk mengajarkan anak bilingual, tapi ternyata tidak semua anak bisa seperti itu. Kalau Kerim ini anak yang menyenangkan, jadi kalau di rumah tuh dibilang Khalif itu bapaknya banget dengan kalem dan overthinkingnya. Kalau Kerim ini aku banget dengan pecicilan dan hebohnya. Jadi kalau kita berdua disatuin tuh di rumah kayak ada 6 orang. Banyak mendapati arti nilai hidup atas segala ujian yang datang kepadanya, terbesit dalam pikiran Zizi untuk mengubah penampilannya menjadi seorang muslimah yang baik dengan mengenakan hijab. Masya Allah. Awal mula pakai hijab itu tahun 2013, jadi itu setelah melahirkan anak yang pertama. Keluargaku tuh lumayan, bukan fanatik tapi agak lumayan strict. Jadi papaku tuh sebenarnya dari ketiga anak perempuannya ini akil balik, dia sudah melarang kita untuk pakai baju yang kebuka. Abah tuh pengen one day nanti anak-anak Abah pakai hijab dari sebelum menikah. Tanpa disuruh-suruh, tanpa dikomporin, tanpa ditegur. Itu momennya adalah bulan puasa 2013. Aku inget malam 27 Ramadan. Abis sholat asar, tiba-tiba aku pengen pakai hijab. For no reason. Gak tahu kenapa. Keluar kamar, terus pas lagi ada mama. Oh, lagi mau foto endorse. Oh enggak mah, yuk mau jalan. Oh ya udah itu dibuka dong. Oh enggak mah, emang mau pakai ini. Kenapa? Pengen aja. Apa alasannya? Kenapa kamu mau pakai hijab? Kamu mimpi.
kamu ada yang marahin, kamu ada yang negor gitu. Enggak ada, memang pengen pakai aja. Tuh aku sampai nangis, nangisnya karena kayak ya Allah nih anak yang paling bandel, kenapa akhirnya baru mau pakai hijabnya sekarang gitu. Awal pakai hijab, bener-bener tidak ada tawaran pekerjaan. Marah, maksudnya bertanya ya Allah kenapa aku tega banget sama aku. Aku tuh udah berubah loh, ini kan yang Allah mau, aku sampai kayak gitu nauzubillah. Yang bikin aku tersadar dan alhamdulillah stay, tetap istiqomah itu suamiku ngomong. Kan aku udah bilang dari awal, kalau kamu belum siap, jangan pakai hijab. Pakai hijab itu bukan hanya tentang lo kepanasan atau kegerahan, bukan. Mental. Yang seperti ini loh, hijrah itu mudah, istiqomahnya yang susah. Nah kalau udah kayak gini gimana? Kamu udah janji loh, sampai mati kamu gak akan, sampai mati kamu gak akan lepas hijab.